Selanjutnya kita berlatih kebajikan kemurnian ya. Setelah dengan sungguh-sungguh membina hubungan yang baik dengan Tuhan, maka perlulah kita melatih kebajikan yang berlawanan atau yang berlawan dengan kebiasaan buruk tersebut. Jadi kebiasaan buruk, ketidakmurnian harus dilawan dengan kemurnian. Kebiasaan buruk di dalam jiwa kita adalah satu kejahatan ya. Vice ya. Lawan dari vice ini adalah virtue atau kebajikan. Yaitu kebiasaan dari jiwa untuk melakukan hal-hal yang baik. Kebajikan membuat jiwa secara otomatis siap sedia untuk melakukan kebajikan dengan sukacita. Kebiasaan yang baik di dalam jiwa ini secara perlahan-lahan akan mengikis dan kemudian menghilangkan kebiasaan yang buruk tersebut. Jadi kalau kebiasaannya suka mukul orang, makanya dia harus doakan untuk melawan, untuk memukul orang itu. Atau misalnya kebiasaan memeras orang, ya bahasa Pontianak itu nake orang, ya kan? Dia harus melawan itu untuk tidak melakukan hal itu. Santo Thomas Aquinas mengatakan seseorang tidak akan menang dengan menempatkan penahan, sebab semakin seseorang memikirkan tentang hal tersebut, semakin ia akan terpengaruh olehnya. Jadi kalau misalnya kan ada orang bilang kesabarannya sudah habis, ya tidak, ya. Yang namanya kita ingin menjadi, ya, maka Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Itu didaraskanlah setiap hari untuk melawan kebiasaan-kebiasaan jahat itu. Jadi dengan doa itu kita bisa, ya, ibaratnya obat itu untuk menyembuhkan dosa-dosa itu tadi, supaya dia tidak berakar lagi, ya. Ia akan menang jika ia lari daripadanya, itu dengan menghindari pikiran-pikiran yang cemar itu sepenuhnya, dan dengan menghindari semua kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi kesempatan untuk berbuat dosa itu harus kita hindari. Contohnya misalnya kalau kita nonton film porno misalnya. Kalau terus tergoda, misalnya kita ada aplikasi, kita download. Tiba-tiba aplikasi itu mengarahkan kita untuk itu, ya kita hapus saja aplikasi itu. Karena aplikasi itu mengarahkan kita pada kecemaran. Ketimbang aplikasi itu ada di handphone kita, tidak ada aplikasi itu pun dia WA dan sebagainya. Mengapa ya? Karena memang manusia ini lebih mudah cenderung untuk suka yang tidak murni. Kalau yang murni itu manusia itu harus berjuang untuk mencapai kemurnian itu. Maka kata Yesus, jalan kebinasaan itu terbuka lebar, tetapi jalan untuk hidup itu atau jalan keselamatan itu pintunya penuh sesak. Jalannya ya hanya melalui Yesus Kristus. Nah, jadi jelas di situ ya. Itu ada bukunya Santo Thomas Aquinas, Commentary on One Core and Adlock ya. Santo Yohanes Vianney memberikan tips serupa untuk melaksanakan kemurnian. Demikian, pertama, waspadalah terhadap apa yang kita lihat. Itu waspada terhadap apa yang kita lihat. Itu Santo Yohanes Maria Vianney ya. Dan apa yang kita pikirkan, waspada terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Kita katakan dan kita lakukan. Nah itu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan harus waspada. Kedua, berlindunglah pada kekuatan doa. Nah, itu. Ya, berlindunglah pada kekuatan doa. Ketiga, seringlah menerima sakramen dengan pantas. Keempat, larilah dari apapun yang dapat mencobai kita terhadap dosa ini. Kelima, milikilah deposi kepada Perawan Maria yang terberkati. Jika kita melakukan semua ini, maka tak peduli apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu kan si jahat, ya. Musuh-musuh kita itu kan adalah iblis, setan, si jahat, kuasa kegelapan, ya, kuasa-kuasa dunia ini, kuasa hawa nafsu dan sebagainya. Dan tak peduli apakah kebajikan yang kita miliki masih sangat rapuh,
namun kita dapat yakin bahwa kita sedang bertahan di dalamnya, dalam kebajikan kemurnian tersebut. Santo John Maria Vianney, ya, Sermon on the 17th Sunday after Pentecost. Itu dia suatu, ya, kesaksiannya. Jadi untuk mengembangkan kebajikan kemurnian, selain bertekun dalam doa dan sakramen serta meminta kepada Tuhan untuk memberikan rahmat-Nya agar kita dapat menjadi murni di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah untuk menghindari segala kesempatan yang mendorong untuk berbuat dosa ketidakmurnian. Seorang pemabuk yang ingin memperbaiki diri dari kecanduan alkohol harus membuang seluruh minuman beralkohol di rumah, di kantor, serta menghindari tempat yang menyediakan alkohol, menjauhkan diri dari teman-teman yang mempunyai potensi mengajaknya untuk bermabuk-mabukan. Demikian juga orang yang terbiasa hidup dalam ketidakmurnian, maka dia harus menjauhi segala hal yang dapat membuatnya jatuh kembali. Dia harus berhati-hati, bahkan kalau diperlukan menghindari sementara kegiatan untuk berselancar dalam internet. Nah itu, ya, kecuali untuk urusan pekerjaan dan pelajaran sekolah, karena internet itu kita bisa melihat yang baik dan melihat yang jahat. Jadi internet ini dia itu netral. Internet itu tidak mau tahu, kitalah yang bisa menyaringnya, karena internet itu yang menyajikan yang jahat dan menyajikan yang baik, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang jahat, sesuatu yang dosa di internet, ya internet tidak berdosa, karena internet itu adalah fasilitas. Yang berdosa kita. Mengapa? Kita terpengaruh oleh tayangan-tayangan yang melalui jalur internet itu. Makanya, ya, ada namanya puasa untuk berinternet, ya. Mengapa? Karena hal-hal itu memang masuk lewat internet itu lebih cepat, langsung di layar kita. Kalau dulu kita misalnya butuh proses panjang, tetapi sekarang langsung ke handphone kita, ya. Dia juga harus, ya, menghindari teman-teman yang sering berkata-kata cabul. Nah, kalau pergaulan ini, kalau dia sering berkata cabul, ya, itu memang harus kita hindari. Mengajak berbuat cabul juga, tidak apa-apa bahas selingkuh sekali-sekali, ya kan. Biasalah, namanya laki-laki katanya kan. Apalah kan, hidup hanya sekali. Nah itulah rayuan setan. Dan ini memang harus kita hindari. Akhirnya kita seakan-akan dia menjadi nabi kita, nabi penyesat tuh, ya. Tak apa-apa kau kawin lagi, ya kan. Bini kau kan dah jelek, ya kan, tak punya anak lagi. Itulah penyesat-penyesat itu. Makanya lebih baik penyesat itu kita gantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut kan. Mengapa? Supaya dia tidak bisa lagi menyesatkan orang. Dan hati-hati juga menjadi penyesat, ya. Seharusnya kita, ya, membawa kebenaran, bukan penyesat. Dia juga harus menghindari tempat-tempat yang dapat membawanya kembali pada ketidakmurnian, serta menghindari untuk melihat acara TV maupun video yang dapat membangkitkan nafsu-nafsu liar. Jadi ya sekarang kalau kita buka TikTok, YouTube, Facebook, kok sepertinya kita diarahkan ke nafsu-nafsu liar itu kan. Kata-katanya, komennya dan sebagainya membuat kita, ya kan, ada semacam, ya, cuci otak untuk membuat hal-hal itu. Santo Agustinus mengatakan, jangan mengatakan bahwa engkau mempunyai kemurnian pikiran jika engkau mempunyai mata yang tidak murni. Makanya kata Yesus, congkillah matamu jika itu menyesatkan kamu. Ya, potonglah tanganmu jika itu menyesatkan kamu. Penggallah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan puntung, berkaki kudung, daripada kamu dicampakkan dalam neraka dengan keadaan utuh. Ya. Jadi mata, tangan dan kaki ini kan sesuatu yang efektif membuat manusia berdosa kan. Maka jelas jangan mengatakan bahwa engkau mempunyai kemurnian pikiran jika engkau mempunyai mata yang tidak murni, karena mata yang tidak murni adalah pembawa berita dari hati yang tidak murni. Santo Agustinus Later, ya kan,
halaman 211 aturannya. Selanjutnya, komunitas sebagai pendukung. Nah, ini bapak-bapak berbahagia, ada komunitas umat Kristiani di Rutan ini kan, luar biasa. Ini komunitas sebagai pendukung. Akhirnya sementara berusaha bertumbuh dalam kebajikan kemurnian, kita juga harus berjuang untuk bertumbuh dalam iman dan kekudusan. Dalam perjuangan untuk menjadi murni, tidak cukup hanya memfokuskan diri hanya kepada kemurnian tanpa memperhatikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih secara menyeluruh. Dengan terus melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan iman kita, maka kita akan semakin dikuatkan dalam perjuangan kita dalam kemurnian dan aspek-aspek yang lainnya. Jadi ada kegiatan bimbingan dan rohani, kegiatan ibadat, kegiatan misa, kegiatan perkuliahan, kegiatan apapun, retret, rekoleksi, kerja bakti, kerja sosial di gereja, ikutilah. Salah satu cara untuk terus bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih adalah dengan bergabung dengan komunitas basis yang berfokus pada pengembangan iman, seperti di gereja Rutan Oekumene ini, ya. Baik kelompok pendalaman kitab suci, kelompok belajar katekismus, persekutuan doa, komunitas di lingkungan masing-masing, ya. Dengan bertumbuh bersama, kelompok yang mempunyai anggota yang juga rindu untuk bertumbuh dalam kekudusan, maka kita juga akan semakin dikuatkan. Pada saat kita lemah, mereka juga dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada kita.